Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'al hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al yasabi. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah, masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi iman. Inilah yang akan menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat orang-orang yang mereka sama-sama beriman, insyaallah mereka akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Yang artinya bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan zalim, kekafiran, kesyirikan atau kemunafikan, ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya yang melanggar aturan Allah, mereka satu dengan yang lainnya akan saling menyalahkan, saling berkelahi, saling olok-mengolok, saling caci mencaci. Kenapa? Karena mereka saling menyalahkan disebabkan temannya menjerumuskan ke dalam neraka. Ketika semasa hidupnya mereka berkumpul dengan teman-teman yang tidak soleh, teman-teman yang tidak beriman, maka teman-teman sahabat yang mereka gauli, yang mereka jadikan sahabat dekatnya, teman dekatnya, menghantarkan mereka ke dalam neraka. Ketika di dalam neraka, mereka saling utur-uturan, mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, sehingga kami menyebabkan masuk neraka sekarang ini. Mereka tidak mau terima, yang disalahkan pun juga mereka berkilah, itu salah kamu sendiri, ngapain ente ikut saya? Saya sudah salah kok diikutin. Saya berbuat dosa kok diikutin, saya berbuat maksiat kok diikutin. Illal muttaqin, kecuali mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini harus kita pertahankan sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kalian kecuali dalam kondisi berserah diri, tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa ibadah puasa yang kita gadang-gadang, yang kita harapkan kehadiran ini kurang lebih sudah berjalan insyaallah 25 hari lagi. Tidak terasa begitu dekatnya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan
bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, banyak keutamaan fadilahnya, banyak pahalanya, banyak keistimewaannya. Siapapun orang yang dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan, kemudian dia beribadah puasa di dalamnya, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dan menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, dan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Nabi? Itulah orang-orang yang muflihun, beruntung. Beruntung hidupnya. Kenapa? Itu tanda orang yang memiliki umur yang berkah. Dikasih umur oleh Allah tambahan, dikasih oleh Allah umur yang panjang, tapi diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, maka kita sudah seharusnya berharap kepada Allah, semoga bulan Ramadan ini bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, dan kita bisa berkumpul dengan bulan Ramadan. Tamu yang kita harapkan kehadiran dalam diri kita, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita puasa apa Bapak Ibu? Saum, siam, puasa. Orang yang ibadah puasa ini tujuannya apa? Tujuannya menjadi orang mukmin yang tingkatannya semakin tinggi. Derajatnya apa? Takwa. Jadi kalau untuk meraih gelar takwa, supaya kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat, itu mudah Bapak Ibu. Para jamaah, apa syaratnya? Syaratnya cukup kita mendengar dan taat. Cukup kita mendengar dan taat, itu saja. Itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang mukmin yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang kita sembah, yang kita ibadah, yang kita taati. Apabila Allah memberikan perintah, dengarkan, jalankan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, mengatakan, ketika Allah menyuruh seseorang dengan perintahnya, jadi kalau kita diperintah sama Allah itu Pak, Bu, itu di dalamnya mengandung kebaikan. Jadi nggak mungkin Allah itu menyuruh hambanya supaya terjerumus dalam dosa. Setiap ada perintah yang Allah berikan dari langit kepada kita melalui lisan Rasulnya yang mulia Muhammad SAW, itu mengandung al-khair. Apa khair? Kebaikan. Sebaliknya ketika Allah Azza wa Jalla memberikan larangan kepada kita, maka itu mengandung keburukan, dosa. Apa? Syarr wa ithmun, dosa. Jadi itu yang dimaksud oleh ayat Allah. Setiap kalimat kita membaca di dalam Al-Quran yang itu diawali dengan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah itu sudah mengungkapkan kalimat ketika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dengan menggunakan harfun nida, the calling, panggilan, itu menunjukkan Allah itu sayang kepada kita. Allah cinta kepada orang mukmin. Kenapa? Bentuk perhatian Allah kepada hamba yang beriman. Pasti ketika kita membaca Al-Quran yang jumlahnya kalimat panggilan Allah itu kurang lebih ada 90 lebih kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Itu menunjukkan apa? Allah sayang, Allah cinta, Allah perhatian kepada mereka yang beriman. Makanya diperintahkan oleh Allah, dilarang juga oleh Allah. Coba Bapak Ibu, kalau Allah tidak memberikan ungkapan perintah dan larangan, kita dibiarkan seperti binatang, kira-kira bagaimana perasaan kita, hati kita? Ora dinggep ambek Gusti Allah umpama, ya ora diperintah, ya ora dilarang. Contohnya orang kafir, nggak diperintah, nggak dilarang,
hidupnya seperti binatang. Makanya dibiarkan oleh Allah. Numattihum qalilan tsumma nattarhum ila adzabin ghalid, kata Allah. Di dalam surat Luqman ayat 22, surat yang ke-31. Kami biarkan, kata Allah, orang-orang kafir itu hidup dengan bersenang-senang sebentar saja di dunia. Biarkan. Diujuk. Orang kafir itu nggak diperintah juga nggak dilarang. Silahkan kamu. Kenapa? Allah nggak sayang kok. Kalau Allah itu nggak sayang, Allah nggak perhatian terhadap orang kafir, ya sudah, hidupnya seperti binatang, dibiarkan begitu saja, sak karep-karepmu. Kamu mau berbuat apa, sak karep-karepmu, terserah kamu, kata Allah. Ini buka nanti Al-Qur'annya, surat Luqman 31 ayat 22. Numattihum qalilan tsumma nattarhum ila adzabin ghalid. Kami biarkan mereka bersenang-senang di dunia dengan kesenangan yang sebentar dan semu. Ketika mereka mati, apa kata Allah? Nattarhum ila adzabin ghalid. Kami seret mereka ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Coba Bapak Ibu, ini ayat ini diperuntukkan untuk siapa? Khitabnya. Ayat ini ditujukan untuk orang yang masa hidupnya tidak mau ibadah kepada Allah. Tujuannya hidup di dunia ini cuman mereka bersenang-senang tok. Mata itu bersenang-senang. Tamata, ya. Numatti'uhum. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih tragisnya lagi, Allah menyindir kehidupan orang kafir itu seperti apa? Kehidupannya seperti binatang ternak. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Bisa dibuka Bapak Ibu, para jamaah nanti di rumah Al-Qur'annya, surat Muhammad ayat yang ke-12, surat yang 47. Apa kata Allah? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kuluna kal an'am wan naru mathwal lahum. Ya, nanti dicocokkan apa yang saya sampaikan ini, benar enggak? Orang-orang kafir itu ketika mereka hidup di dunia sekarang ini, yatamatta itu apa? Bersenang-senang. Kami biarkan mereka seneng-seneng. Usak karepe dhewe. Kowe salat ora salat karepmu, kowe poso ora poso karepmu, kamu ibadah salat tidak salat terserah, kamu puasa enggak puasa terserah, kamu ngaji enggak ngaji terserah. Silahkan. Kamu jadikan hidup ini senang-senang. Bahkan oleh Allah dikatakan orang kafir itu makan dan minumnya, kehidupan mereka itu diilustrasikan, digambarkan seperti apa? Kama ta'kulunal an'am. Ya. Jadi mereka makannya seperti kal an'am. Apa kal an'am? Itu binatang ternak. Kalau orang Arab itu ini ditunjukkan kepada keledai. Ya. Keledai itu makan, minum gitu. Nah itu. Keledai sendiri ya lemah, nggak bisa ditunggangin, cuman hanya bawa barang-barang tok. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang mukmin itu diperhatikan sama Allah itu mendapat perintah, tujuannya apa? Supaya orang mukmin itu hidupnya itu baik. Hidupnya baik. Baiknya bagaimana? Supaya hidupnya itu berkah dan senantiasa mendapatkan balasan pahala yang besar nanti pada hari kiamat. Itu orang mukmin. Makanya ada perintah. Kamu kerjakan. Nanti sama Allah dibayar tunai nanti di akhirat. Bisa jadi dibayar tunai di dunia, ditambah bonusnya nanti di akhirat. Itu bayarannya Allah bagi orang mukmin yang mengerjakan perintah. Ya, Bapak Ibu. Allah memberikan perintah pasti ada bayarannya. Mana Ustadz bayarannya? Kok saya nggak kaya-kaya? Ketika Anda tidak kaya di dunia, tidak dibayar kontan cash sama Allah, nanti dibayar kontan cash nanti pada hari kiamat di akhirat. Disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan, buatkan rumah atau istana yang besar, dan di situ ada taman-taman, mengalir di situ sungai-sungai, penuh dengan kenikmatan abadi selama-lamanya. Cash. Bayarannya besar Pak Bu. Allah itu kalau bayar orang mukmin itu nggak main-main loh ya. Ya, disediakan bidadari di sana bersenang-senang. Apa yang dia kehendaki semuanya ada. Apa yang dia inginkan semuanya akan dituruti sama Allah. Nggak main-main. Cuman satu,
nurut kamu, taat kamu. Apapun perintah Allah, jalankan. Nah itu. Ketika itu dilarang oleh Allah, kenapa kok dilarang harus dijauhi? Bahaya. Ya, doror, bahaya. Dangerous. Bisa menyebabkan nanti kerusakan, bisa menyebabkan nanti kezoliman, bisa menyebabkan nanti juga berbagai macam apapun yang itu tidak mengenakkan hati. Makanya para jamaah, ketika Allah melarang, dilarang makan babi. Kenapa babi dilarang dimakan? Mengandung sesuatu zat yang berbahaya, atau di dalamnya mengandung virus atau bakteri-bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Loh, ada. Kenapa dilarang minum khamr? Kenapa dilarang untuk berzina? Loh, semuanya ada hikmahnya. Larangan itu mengandung hikmah. Hikmahnya supaya jangan sampai kamu menjadi orang yang di situ rusak kehidupan kamu, badanmu, kesehatanmu. Loh, Allah itu sayang Bapak Ibu. Jadi melarang kita ini bukan kalau Allah itu benci, tidak, tapi Allah sayang. Makanya kalau ada orang tua, le ojo dolan ado-ado, le ojo dolan karo bocah iki, le ojo mangan barang sing bahaya iki. Tujuannya apa? Ini perhatian orang tua kepada anaknya, jangan sampai anaknya itu melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Orang tua itu begitu sayang terhadap anaknya sampai seperti itu, selalu diingatkan, selalu diingatkan. Apalagi Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Makanya sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ketika setiap orang mukmin itu ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah, ya, ketika dia melakukan satu perbuatan dosa maksiat, itu menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul apa? Memiliki rasa kasih sayang terhadap hamba yang beriman melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Jangan sampai nanti seorang hamba tadi itu masuk ke dalam nerakanya Allah pada hari kiamat, atau dia binasa di dunia dan celaka nanti di akhirat. Sampai seperti itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan. Mungkin kalau orang tua itu jangan sampai celaka atau binasa di dunia saja, ketika mengingatkan anaknya, belum ada jaminan di akhirat. Tapi kalau Allah jelas, jaminannya jelas. Nah, kalau kamu nggak les nanti kamu bodoh. Iya, urusan dunia. Nah, kalau kamu nggak belajar nanti kamu bodoh. Iya, urusan dunia. Artinya apa? Ketika orang belajar, peringatan orang tua supaya anak tadi menjadi anak yang pandai, mengerti tentang ilmu dunia. Tapi belum tentu ada jaminan akhiratnya. Tapi kalau Allah memberikan peringatan-peringatan, teguran-teguran, perintah-perintah, jaminan di dunia ada, di akhirat pun ada. Makanya para jamaah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, disitulah hikmahnya ketika Allah memberikan perintah dan larangan. Makanya tema ini berkaitan dengan ayat Allah, perintah puasa. Kenapa Allah memerintahkan kita ibadah puasa para jamaah Bapak Ibu? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu, para jamaah, agar kita nanti di akhirat menjadi orang yang selamat. Bukan hanya itu saja, agar nanti kita di akhirat betul-betul dekat dengan Allah, bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Kenapa? Jelas orang mukmin itu pasti akan masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi ingat para jamaah, orang mukmin nanti juga ada yang masuk neraka dulu. Orang mukmin itu ada dua nanti. Ada orang mukmin yang dia ini dighairi hisab, ada yang tidak dihisab oleh Allah masuk surga secara langsung. Ada juga orang mukmin yang nanti dihisab dulu, diproses dulu, dilihat adakah dia dosa-dosanya. Kalau ada, masuk neraka dulu, dicuci dulu, dikumbah sing reget-reget ini badannya dicuci dulu biar sampai bersih. Orang mukmin
masih senang dia maksiat, senang zina, senang sabung ayam, senang makan riba, senang dia mungkin suka membunuh, mencaci maki, menghina, memfitnah. Kadang-kadang dia ini melanggar kewajiban-kewajiban Allah yang tidak prinsip. Kadang puasanya masih bolong-bolong, punya harta tidak mau zakat, tidak mau infak, sudah mampu tidak mau haji, punya waktu tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Ketika orang mukmin yang seperti ini dia terjerumus dalam perbuatan maksiat, nanti akan dihisab. Allah menghendaki dia akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah. Waktu yang Allah kehendaki sampai berapa tahun? Padahal nanti di akhirat itu satu hari seperti berapa? 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Mikdaru ka'alfi sana. Satu hari di sana seperti 1000 tahun di sini. Jadi kalau kita disiksa nanti, kalau seorang disiksa di neraka nanti itu, misalkan udahlah 10 tahun Allah kehendaki 10 tahun disiksa, tinggal mengalihkan 10 tahun kali 1000 tahun berapa Kak Bu? Berapa? Banyak jumlahnya ya. Itu masa proses siksaan orang yang semasa hidupnya berbuat durhaka kepada Allah, tidak mau mentaati Allah secara total. Nah, orang mukmin yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya secara total, proses hisab mungkin ada yang dihisab ringan, dosanya sedikit, timbangannya jelek sedikit, timbangannya yang baik berat. Apa kata Allah? Masuk. Mana Ustaz dalilnya? Fa'amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun ketika timbangan yang jelek itu ringan, maka dia akan kembali kepada ridhonya Allah. Artinya apa? Ketika nanti kita ditimbang mizanul amal, ya nanti ada hisab, ada mizan. Proses kita nanti di akhirat itu berapa Pak Bu? 50.000 tahun loh ya. Proses manusia nanti akan diberi pengadilan, ditimbang, syafaat, titian sirat, dan masih banyak lagi. Sampai terakhir masuk surga atau masuk neraka. Itu prosesnya 50.000 tahun di akhirat. Subhanallah, begitu lamanya Pak. Ya, jadi para jamaah, hidup ini betul-betul sangat berharga dan penting sekali. Jangan kita sia-siakan. Para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang mengaku beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa. Di situ Allah menggunakan kalimat kutiba. Kenapa kalau Allah tidak mengatakan langsung secara perintah? Ya ayyuhalladzina amanu. Misalkan langsung wasumu gitu ya. Enggak usah pakai kutiba, langsung perintah. Bahwa ini menunjukkan puasa ini bukan hanya terjadi pada zaman Nabi, tapi puasa ini perintah pada zaman Rasul-Rasul sebelum Nabi. Makanya kalimatnya kutiba menggunakan fi'il majhul. Dari kalimat kataba yaktubu kutiba. Ini dalam wazannya fi'il. Kalau kita memahami dalam grammar bahasa Arabnya seperti itu, nahwu dan syaraf. Jadi kalau Bapak Ibu para jamaah membaca Al-Quran, kemudian setelah ada panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba, itu menunjukkan perintah. Apa? Perintah wajib, harus dikerjakan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berperang. Kamu suka ya sesuatu yang dibenci oleh Allah, itu adalah kebaikan bagi Allah. Meskipun kamu tidak suka, padahal itu disukai oleh Allah, itu kebaikan bagi dirimu. Ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk menegakkan kisos. Siapapun yang membunuh dibunuh.
Surat Al-Baqarah 178. Ya, perintah kisos, menegakkan kisos. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu, ya. Perintah untuk menjalankan hukum waris ataupun pembagian waris ataupun wasiat. Nah, itu. Jadi apapun para jamaah Bapak Ibu yang di situ ada kalimat kutiba, maka itu wajib harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan bagaimana? Dosa besar. Nggak boleh. Harus dikerjakan. Jadi puasa itu hukumnya wajib. Para jamaah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka jelas orang yang berpuasa tujuannya untuk meraih gelar takwa. Maka orang mukmin tentunya ketika mendengar perintah Allah yang di situ ada perintah, pasti dia akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Itu karakter orang mukmin Bapak Ibu nggih. Diperintah apa saja? Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah jihad, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk ibadah haji, perintah untuk menyambung silaturahim, perintah untuk membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Itu kalau orang mukmin itu dia pasti akan menjalankannya. Kalau orang mukmin loh nggih. Mana dalilnya Ustaz? Ini bisa kita buka di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 51. Allah SWT menjelaskan, innama kana qalal mu'minina idza du'a ilallahi wa rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi perhatikan apa yang disampaikan ini. Kami harap ya sebisa mungkin yang ngantuk untuk wudu ya. Sebenarnya kalau yang ngantuk wudu. Karena memang syaitan ini luar biasa kalau menggoda orang yang sedang berbuat baik, ya, disepul. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa jawaban orang mukmin itu kalau dipanggil sama Allah dan Rasulnya itu apa? Sami'na wa ata'na. Ini hamba yang taat, ya. Tanda hamba yang taat ini seperti ini loh Bapak Ibu nggih. Nanti dibuka di rumah ya. Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 51. Nah itu, dicatat. Kalau nggak bawa buku, dicatat lewat akal. Diingat-ingat. Sifat orang mukmin itu kalau diperintah oleh Allah dan Rasulnya, jawabannya apa? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar perintahmu. Ya Allah, kami akan setia untuk menuruti perintahmu. Lah, itu orang mukmin. Masya Allah. Itu orang mukmin Bapak Ibu. Jadi benar-benar imannya jujur, amanah dia. Nah, bagaimana kalau diperintah sama Allah dan Rasulnya dia dengar, tapi dia tidak menjalankan, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Seperti apa ini orang ini? Seperti apa? Yahudi. Ya. Diperintah sama Allah, krungu, mireng, dengar dia, tapi tidak mau menjalankannya. Yahudi. Mana dalilnya Ustaz? Buka di dalam surat An-Nisa 46. Saya ulang lagi. Buka surat An-Nisa ayat 46, surat yang keempat. Orang ketika dipanggil sama Allah, diperintah sama Allah, dia dengar. Tapi cuman sekedar mendengar, tidak mau mematuhinya dan tidak mau menjalankannya atau mentaatinya. Ini persis karakter orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu apa ya Pak? Bu, kalau diibaratin tuh kaum orang-orang yang sangat brengkel, bergudul, angel ditoto. Itu kalau orang Jawa ya. Uripe sak karepe dhewe, seenaknya saja.
Itu orang Yahudi itu karakternya. Padahal orang Yahudi itu pinter loh ya, cerdas ya. Karena keturunan Bani Israel orang Yahudi itu. Coba kita buka di dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, Allah jelaskan, ya Bani Israel udkuru ni'matallahi alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ayat berapa itu kalau nggak salah 50, sebelum 50 itu. Al-Baqarah ya, sebelum 50-an kalau tidak salah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang sudah aku berikan kepadamu, kata Allah. Bani Israel. Jadi Yahudi ini keturunan dari Bani Israel ya. Keturunan dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Yakub alaihissalam. Nah itu. Ketika Bani Israel dikasih nikmat, nikmatnya apa? Bani Israel itu dikasih nikmatnya satu. Mereka itu banyak nabinya, banyak rasulnya. Di tengah-tengah mereka untuk berdakwah, mendakwai mereka. Yang kedua, setiap apapun mereka minta itu dikabulkan sama Allah. Meskipun kadang minta makanan dari surga, dari langit, dikabulkan sama Allah. Buka nanti kisahnya perjalanan Nabi Musa dengan umatnya Bani Israel. Ketika dalam perjalanan ya, mereka kehausan, mereka lapar, minta makanan turun dari langit langsung, manna wasalwa. Loh, nggak main-main loh Bapak Ibu. Pernah kejadian? Belum pernah. Umatnya Nabi belum pernah. Umatnya Nabi kita Muhammad SAW belum pernah minta langsung turun dari langit. Nah ini Bani Israel minta makanan turun dari langit, manna dan salwa, telur burung puyuh dari surga, makanan yang paling lezat, atau daging bebek yang paling lezat turun, dan madu. Coba Bapak Ibu, nggak main-main. Kasih nikmat yang banyak sekali. Diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan dari tenggelamnya lautan, dan masih banyak lagi nanti. Jadi antum Bapak Ibu para jamaah bisa buka kisahnya Nabi Musa alaihissalam ya, itu yang diabadikan oleh Allah, ayat yang 40 sampai ayat yang ke-60-an. Ada 20 ayat itu menceritakan kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana menghadapi Raja Fir'aun laknatullah alaihi dan juga kaumnya Bani Israel. Nah itu dikabulkan dari langit. Makanya itu kasih nikmat. Nah, apa kata Allah? Bukan hanya mereka dikasih nikmat, lebih diutamakan dari kaum-kaum yang lain. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami beri kenikmatan melebihi kaum-kaum yang lain. Diistimewakan Bani Israel. Makanya apapun teknologi canggih yang hari ini kita bisa melihat dan bisa kita rasakan, itu yang buat siapa? Yahudi. Ya, Yahudi. Teknologi canggih apapun itu yang buat teknologi, ya, itu orang Yahudi. Ya. Sampai seperti itu janji Allah di dalam surat Al-Baqarah. Jadi meskipun ini brandnya dari Cina, ini brandnya dari Amerika, iya, itu negaranya Bapak Ibu. Tapi pola pikirnya, desain makernya itu orang Yahudi. Makanya Bapak Ibu kalau antum baca Bapak Ibu, ada satu kitab mengatakan Yahudi menguasai dunia. Diungkap itu oleh seorang profesor dari Amerika itu, Dr. Thompson itu. Yahudi menguasai dunia. Menguasai apa saja dari segala lini. Menguasai militer, menguasai teknologi, menguasai kesehatan, menguasai pendidikan, menguasai pasaran, apa saja. Jadi maaf deh Bapak Ibu nggih. Kalau seandainya orang tua kita dulu atau sampai sekarang kita ini belum paham Islam, belum paham tauhid secara kafah, maklum. Kenapa? Karena sejak Yahudi itu muncul, berusaha dengan berbagai cara itu jangan sampai umat Islam dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai umat Islam itu dekat dengan ini loh, kitab suci Allah ini loh. Kalau sampai tahu, faham tentang kitab suci Al-Quran ini, mereka tahu umat Islam akan jaya dan kuat, bangkit, bersatu.
Tapi kalau umat Islam nggak mengerti tentang Al-Quran, nggak dekat dengan Al-Quran, nggak cinta dengan Al-Quran, ya sudah, itulah kelemahan mereka dan bisa dihancurkan, dipecah belah. Nggak usah jauh-jauh saja, antar organisasi, antar jam, antar kelompok saja, eker-ekeran, udur-uduran, ya, saling cacat, saling caci mengaki, mencaci, saling menghina, saling merendahkan. Bahkan antar dai pun ya seperti itu. Padahal sama-sama ngerti tauhid, ngerti sunnah, paham Quran, saling menghujat, saling menghinakan, saling merendahkan. Ini programnya siapa? Yahudi. Gitu loh. Jadi Yahudi bagaimana supaya menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, sudah gampang dipecah belah. Gitu loh Bapak Ibu. Oke, kita pending dulu adzan Isya. Kita akan lanjutkan 10 menit lagi. Yang masih di luar bisa masuk kembali. Adik-adik tidak boleh rame ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman, orang mukmin itu kalau dipanggil sama Allah pasti dia akan mendengar dan patuh. Ya, pasti itu. Kenapa? Ayatnya jelas. Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 51. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu karakter yang brengkel, susah diatur, sakarepe dhewe, seenak maunya saja. Kalau orang bilang orang Jawa itu seudele dhewe, ngoten lho. Makanya sampai diabadikan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat 46, nanti dibuka Pak Jamaah. Apa kata Allah? Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Perhatikan. Wa yaquluna sami'na wa asaina. Greget nih. Di situ Allah menjelaskan minal ladzina hadu, yaitu orang-orang Yahudi itu kebiasaan mereka itu suka merubah ayat-ayat Taurat. Keluar dari konteks, keluar dari maknanya. Jadi suka merubah, suka mengganti hukum kitab Taurat. Hukum-hukumnya diganti sama Yahudi. Contohnya, ketika ayat ini turun, ada orang Yahudi itu zina, sama-sama Yahudinya. Ketika mereka berzina, kemudian mereka ketahuan, kemudian disidang oleh ulama Yahudi. Padahal mereka sudah saling menikah, sudah nikah, muhson. Ketika disidang, diadili sama ulama Yahudi, diputuskan oleh ulama Yahudi apa? Hukumannya cukup diarak keliling, sambil dilempar kotoran atau dilempar makanan-makanan busuk sebagai penghinaan kedua yang sedang berzina ini, yang telah berzina ini. Ketika kasus ini terdengar kepada Rasulullah SAW, maka dipanggil orang yang berzina dua tadi. Ditanya, betul kamu zina? Iya. Siapa yang menghukumi kamu? Ini ulama ini. Panggil ulama Yahudi. Ketika dipanggil oleh Nabi, betul kamu memberikan keputusan hukum kepada kedua orang yang sedang berzina ini, padahal mereka sudah muhson, sudah menikah. Kamu perlakukan seperti ini hukumannya sesuai dengan kitab Taurat, kitabnya Allah. Betul ya Muhammad? Ya, enggak Rasulullah, ya Muhammad. Jangkar. Ya, karena enggak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ulama Yahudi, padahal mereka ngerti kitab Taurat. Kalau seperti itu, coba kamu bacakan tentang hukuman bagi orang yang berzina yang sudah menikah di dalam kitab Taurat. Buka oleh ulama Yahudi, dibuka kitab Taurat. Setelah dibacakan, di situ hukuman yang harusnya itu jelas di dalam kitab Taurat ditutup oleh tangan. Ya, jadi ketika membaca ayat Taurat ini, hukuman terkait dengan hukuman yang berzina tadi ditutupi dengan tangannya ulama tadi. Diplesetkan, diselewengkan. Rasulullah kemudian setelah mendengar seperti itu tanya kepada Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam adalah di antara ulama Yahudi yang masuk Islam, yang paham tentang kitab Taurat. Tanya, ya Abdullah, betul ini seperti itu hukuman orang berzina? Apa kata Abdullah bin Salam? La ya Rasulullah, kadzab, dia bohong. Suruh dia baca secara utuh dan suruh angkat tangannya.
Setelah dibaca secara utuh kitab Taurat tadi dan diangkat tangannya, maka apa yang terjadi? Hukuman bagi orang yang berzina, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, dirajam. Apa dirajam? Dirajam itu ya, ketika hukuman tadi itu dihadirkan orang banyak, kemudian dia diikat di tengah-tengah ya kumpulan orang banyak tadi, kemudian sambil dilempar batu sampai meninggal dunia. Itu hukuman yang pantas bagi orang yang berbuat keji, yaitu zina, karena membuat kotor bagi kehidupan masyarakat dan merusak keturunan. Dirajam sampai mati kalau dia sudah menikah. Belum menikah dicambuk 100 kali. Ketika di dalam kitab Taurat ini hukuman rajam ada, diabadikan oleh Al-Quran lagi, diulang kembali di dalam surat An-Nur, surat yang 24 ayat 2. Wazaniyatu wazani wazaniyatu faslidu. Ya. Jadi laki-laki perempuan itu kalau dia berzina dua-duanya cambuk mi'atal jaldah 100 kali. Loh, ini ayat Allah nggak main-main Bapak Ibu nggih. Orang Yahudi itu ya seperti itu, sak karepe dhewe mbregudul, sak udele dhewe suka merubah ayat-ayat Allah. Jadi ketika diperintah oleh Allah, dengar dia, ngerti, paham, tapi tidak dijalankan. Bayangkan Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak orang yang ngaku Islam, ya sholat, zakat, puasa, haji, bahkan mungkin gelarnya tinggi selangit, ketika dia ini memberikan keputusan hukum tidak sesuai dengan kitab Allah itu diganti dengan pendapatnya, ada nggak? Ini persis nggak seperti karakter Yahudi? Iya, itu karakter Yahudi seperti itu. Ustadz, apakah ini ayat berlaku untuk Yahudi? Tidak, ayat ini berlaku sampai sepanjang zaman. Jadi kalau ada orang Islam pinter dia, bahkan gelarnya itu sarjana hukum, kalau dia memberikan keputusan tidak kembali kepada apa yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan, kok kemudian diotak-atik aturan hukum Allah diganti dengan hukum yang lain, ini karakter Yahudi. Kenapa? Karena dia tidak mendengar, karena dia tidak taat meskipun dengar. Tahu dia, ngerti, pinter. Bahasa Arabnya ngelontok, sekolah di Timur Tengah. Tapi ketika hukum Allah ini tidak dijalankan, tidak dilaksanakan, tidak ditaati, maka tumbuh sifat Yahudi dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mau diatur sama Allah. Naudzubillah. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ayat Allah nggih. Jadi kalau kita pahami, maka jelas bahwa perintah puasa ini supaya apa? Menjadi orang yang bertakwa. Makanya oleh Allah ditutup. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang dekat nanti kepada Allah sedekat-dekatnya dan tingkatan derajatmu akan tinggi di sisi Allah. Jadi tidak sekedar gelar mukmin saja, tambah lagi gelar yang takwa kalau perintah-perintah itu dijalankan dengan baik dan sempurna. Makanya Bapak Ibu, coba kalau dalam sekolah ini ada Murid itu ketika diperintah sama gurunya manut, wes manut pokoknya total dia. PR kerjakan, tugas kerjakan, tidak bantah, tidak bangkang, tidak bergudul, tidak nentang, dan tidak menyelisihinya perintah gurunya. Kira-kira guru itu seneng nggak Pak Bu? Ngarepnya, masya Allah, murid itu taat sekali, pinter sekolahnya juga, pasti dikasih perhatian dia, diperhatikan sama gurunya. Iya. Nanti kadang-kadang dia disuruh apa gitu, suruh maju, bantu gurunya. Karena Pak pinter, prestasi lagi, ya manut dia. Selalu disanjung-sanjung di hadapan murid yang lainnya, gitu loh ya. Loh, itu manusia loh ya di dunia, apalagi di hadapan Allah. Orang yang paling taat, patuh, tunduk kepada Allah nanti akan disanjung-sanjung oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya, di hadapan malaikat, di hadapan manusia, di hadapan jin. Nah itu. Mana Ustadz dalilnya? Ya kita pernah dengar ketika ada orang berkumpul di majelis ilmu di masjidnya Allah, kemudian di situ baca Quran,
pahami Al-Qur'annya, ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi dipahami kemudian diamalkan, turun ketenangan, turun rahmat Allah, para malaikat hadir di sini ya, di majelis ilmu, dan nanti pada hari kiamat apa? Akan disebut-sebut nama orang tadi. Kenapa? Dia adalah orang mukmin yang taat kepada Allah. Wa dzakarallahu fi man indah. Orang seperti ini akan disanjung-sanjung di hadapan seluruh makhluknya Allah. Malaikat takjub, jin takjub, manusia yang lainnya apalagi takjub. Wah, ini si fulan dulu yang betul-betul prestasi. Ya, taat, tunduk, patuh, manut. Nah itu. Disanjung Mbak sama Allah, nggak main-main loh ya. Jadi kalau kita pengen dapat prestasinya Allah, naik derajat takwa, maka setiap apapun perintah Allah kita jalankan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Selesai urusan. Itu aja dalam hidup itu. Makanya tujuan ibadah puasa kita supaya apa? Supaya naik derajat kita semakin tinggi. Perintah puasa ini turun ketika 2 tahun setelah Nabi hijrah. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini diturunkan setelah Nabi bermukim di Madinah selama 2 tahun baru turun ayat ini. Jadi 2 tahun setelah hijrah Nabi baru diturunkan perintah puasa. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sebelum Nabi puasa bulan Ramadan, puasa wajib selama 1 bulan, Nabi membiasakan, mewajibkan bagi dirinya puasa apa Pak Bu? Puasa apa? Membiasakan Nabi itu puasa Daud. Mewajibkan. Kenapa? Karena belum ada perintah puasa Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan, ahabu siyam ilallah siyamu Daud, wa ahabu qiyam ilallah qiyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah puasanya Nabi Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah yaitu salatnya Nabi Daud. Nah itu. Ketika perintah puasa Ramadan turun baru ya peralihan perhatiannya. Gak apa-apa ya. Sebentar ya, perhatikan lagi. Sebelum Nabi puasa Ramadan, Nabi membiasakan puasa Daud. Ini bagi Nabi terus puasa. Juga salat malam itu ya terus wajib bagi Nabi loh. Tidak perintah kepada umatnya. Lah, setelah ada perintah sholat 5 waktu, perintah puasa Ramadan, maka semua ibadah yang sering dikerjakan Nabi itu menjadi sunnah. Apa? Sunnah. Puasa Daud sunnah. Puasa Senin Kemis sunnah. Puasa Nabi Nuh setiap 1 bulan sekali pada hari ya tanggal 13, 14, 15 atau yang dinamakan Ayyamul Bid sunnah. Puasa Muharram sunnah. Ya, kemudian puasa Zulhijjah sunnah, puasa Syawal sunnah, ya, itu sunnah-sunnah semua. Yang wajib puasa Ramadan, yang wajib sholat 5 waktu, sholat yang lainnya sunnah, sholat rawatib sunnah, sholat duha sunnah, sholat witir sunnah, sholat tahajud sunnah, sholat tahiyatul masjid sunnah. Kenapa? Cukup yang wajib itu 1 perintah, yang lainnya sunnah. Gitu para jamaah. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini bisa menambah iman kita dan pengetahuan kita tentang hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, agar kita semakin nambah iman kita, agar kita menjadi orang-orang mukmin yang bertakwa sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh Allah di dalam banyak ayat. Yang penting syaratnya kita mendengar dan patuh taat, itu aja kurang lebihnya. Akan kita lanjutkan malam depan tentang masalah tentang hukum-hukum puasa ya, terkait dengan orang yang diperbolehkan, diwajibkan, disunahkan dan dilarang puasa, akan kita kupas secara tuntas sebelum datangnya bulan Ramadan insyaallah. Tinggal pertemuan kita 3 kali lagi insyaallah ya. Insyaallah sebelum bulan Ramadan pertemuan kita ngaji nanti kurang 3 kali pertemuan. So, mudah-mudahan 3 kali pertemuan nanti akan kita selesaikan tentang khusus bab tentang ibadah puasa. Wallahu bisawab, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.